Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa Salam TV rahimani Allah taala wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini, pada kesempatan yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam acara kajian rutin kita ya, kajian kitab Majalis Syahri Ramadan karya Al-Imam Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah rahmatan wasi'atan. Pada pertemuan yang lalu ataupun episode yang lalu ini kita sudah masuk ke episode yang ke-11 ya, pertemuan kita yang ke-11. Pada pertemuan yang ke-10 yang terakhir kita bahas itu adalah terkait dengan masalah tanda-tanda balighnya seorang laki-laki. Nah itu sudah kita bahas kan? Sudah kita bahas, tapi coba kita untuk murajaah begitu, ulangi agar pembahasan ini nyambung ya. Pembahasan yang akan kita bahas ini nyambung dengan pembahasan yang kemarin. Yang pertama kita sebutkan bahwa ciri seorang laki-laki itu baligh, anak laki-laki itu baligh, yang pertama adalah inzalul mani, keluarnya mani. Keluarnya mani itu bisa saja dengan mimpi atau yang lainnya. Intinya bahwa ketika keluar mani, maka seorang laki-laki dianggap dia sudah baligh dalam pandangan syariat. Itu satu. Yang kedua, cirinya adalah tumbuhnya bulu kemaluan. Ya, tumbuhnya bulu di sekitar kemaluan. Itu sebagai tanda ya seorang itu dianggap sudah baligh ya. Kita tahu di dalam hadis Atiyah Al-Quradi radhiyallahu anhu ya, Atiyah Al-Quradi radhiyallahu anhu mengatakan uridna 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam yaum Quraidah ya. Uridna 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam yaum Quraidah. Kami diperiksa ya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Quraidah ya. Faman kana muhtaliman au ambatan anatuhu qutil wa man la turik. Ya, siapa yang di antara kami sudah mimpi, artinya sudah mimpi basah atau sudah tumbuh bulu kemaluannya, maka dia dibunuh. Kalau yang belum maka tidak. Nah, itu kata pengakuan Atiyah Al-Quradi ya pada hari Quraidah ya. Itu menjadi bukti bahwa ketika tumbuh bulu di sekitar kemaluan, maka itu dianggap sudah tanda balighnya seorang itu. Ya. Yang ketiga tandanya adalah bulughu tamami asyrata sanatan. Itu telah sampai genapnya dia berusia 15 tahun. Ya, 15 tahun itu sudah dianggap dia sudah baligh. Ya, 15 tahun dia sudah dianggap baligh meskipun ya belum keluar mani, mungkin belum juga tumbuh bulu di kemaluannya, tapi itu dianggap sudah dia baligh ya. Begitu 15 tahun usianya. Karena ini yang mau kita lanjutkan di sini ya, ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an, para pemirsa Salam TV yang berbahagia, ikhwan dan akhwat ya yang masih setia mengikuti acara dan kajian kita, kajian Majalis Syahri Ramadan ya. Karena memang dikatakan di sini Syekh rahimahullah rahmatan wasi'atan mengatakan liqauli Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, karena ada pernyataan Abdullah bin Umar. Ini Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, yaitu meridhai Umar dan meridhai anaknya Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma ya. Apa katanya? Uridtu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku dihadapkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin, pada perang Uhud. Kita tahu di dalam Islam ini ada beberapa perangan ya yang diikuti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah perang Uhud, yang sebelumnya juga ada perang Badar. Nah, kata Abdullah bin Umar, aku dihadapkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, uridtu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhud. Aku dihadapkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Uhud, yaitu mendekati perang Uhud gitu ya. Wa ana ibnu asyara sanatan, sedangkan aku pada waktu itu adalah anak yang masih berusia 14 tahun. Falam yujisni, maka Nabi pun tidak membolehkan aku ikut untuk peperangan. Jadi Nabi SAW tidak membolehkan Abdullah bin Umar ikut perang Uhud. Sebabnya apa?
karena usia beliau yang sangat belia yang belum mencapai usia baligh, yaitu masih 14 tahun. Zada Baihaqi wa Ibnu Hibban fi sahihi bi sanadin sahih. Kemudian Al-Imam Baihaqi kata beliau, kata Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin, Imam Baihaqi dan Ibnu Hibban di dalam kitab sahihnya dengan sanad yang sahih, walam yarani balagtu. Nabi SAW tidak menganggapku sebagai orang yang baligh. Nah, ini kata-kata yang ada di dalam Sunan Baihaqi dan juga Sahih Ibnu Hibban. Ada kata-kata walam yarani balagtu. Nabi tidak menganggapku orang yang baligh karena usia beliau masih 14 tahun waktu itu. Ya, jadi menjadi saksi bahasan kita apa? Yang menjadi saksi bahasan kita bahwa anak yang masih berusia 14 tahun belum dianggap sebagai orang yang baligh. Wa uridtu alaihi yaumal khandaq. Kemudian aku dihadapkan kepada Nabi SAW pada perang Khandaq. Kita tahu perang Khandaq itu kan terjadi di Madinah ya. Khandaq itu sendiri artinya parit, pembatas. Itu yang digali oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Kita tahu peristiwa Khandaq ini sangat luar biasa juga. Nabi SAW ya dengan para sahabatnya bahu-membahu untuk menggali parit itu ya, yang disebut dengan perang Khandaq itu, yang disebut dengan Khandaq itu. Kemudian uridtu alaihi yauma Khandaq, aku pun dihadapkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada perang Khandaq. Wa ana ibnu asyara sanatan fa ajazani, sedangkan pada waktu itu aku berusia 15 tahun. Fa ajazani, Nabi pun membolehkan aku ikut perang Khandaq itu. Gitu ya. Zada Baihaqi, Zada al-Baihaqi wa Ibnu Hibbana fi sahihi bi sanadin sahih. Kemudian Imam Baihaqi menambah dalam kitab sunannya, Sunan Baihaqi ya. Kemudian Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya dengan sanad yang sahih, wa ra'ani balagtu. Nabi sudah menganggapku sebagai orang yang sudah baligh. Rahul jamaah, hadis ini diriwayatkan oleh jamaah kelompok al-imam muhaddisin. Ini banyaklah ya, kalau jamaah itu berarti ada di sana At-Tirmidzi, ada Imam Abu Daud, Ibnu Majah dan lain sebagainya, termasuk Imam Ahmad rahimahumallahu taala jami'an. Ya. Jadi intinya bahwa 15 tahun itu sudah menjadi salah satu tanda orang itu sudah baligh. Jadi enggak mesti yang ketiga ini berkumpul pada satu orang baru dianggap dia baligh, enggak. Salah satu aja, imma dia 15 tahun, imma sudah tumbuh bulu di kemaluannya, imma dia sudah keluar maniknya. Ini saja, tiga ini. Salah satu aja udah ada, sudah dianggap dia baligh. Nah, kalau Ibnu Nafi mengatakan, faqadimtu ala Umar ibni Abdul Aziz. Ya, faqadimtu ala Umar ibni Abdul Aziz. Aku datang kepada Umar ibn al-Aziz, wa huwa khalifatun. Sedangkan beliau waktu itu menjadi khalifah Bani Umayyah ya. Fahadatsuhu al-hadits. Aku pun menceritakan tentang hadis ini. Hadis tentang Ibnu Umar tadi yang dihadapkan kepada Nabi usia 14 tahun pada perang Uhud lalu tidak diterima. Kemudian beliau dihadapkan pada perang Khandaq sedangkan usia beliau sudah 15 tahun baru diterima ikut untuk peperangan. Nah, kata Nafi' rahimahullah rahmatan wasi'atan, aku datang kepada Umar bin Abdul Aziz, bukan Umar bin Khattab ya. Umar bin Khattab sahabat, tapi ini Umar bin Abdul Aziz. Ya, wa huwa khalifah, sedangkan waktu itu Umar bin Abdul Aziz adalah khalifah. Fahadastuhul hadis, aku menceritakan hadis tadi, yaitu hadis pengalaman daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Faqala, maka Umar bin Abdul Aziz mengatakan, inna hadza al-hadda baina saghir wal kabir. Sesungguhnya inilah batasan antara yang besar dan yang kecil. Artinya antara yang kecil dan besar, antara dewasa dan kecil adalah usia 15 tahun itu. Ya. Jadi kalau sudah sampai 15 tahun berarti dia enggak sudah mukallaf, sudah baligh, maka tentu berlaku konsekuensi hukum terkait dengan syariat. Wa kataba li ummalihi, kemudian Umar ibnu Abdul Aziz pun menuliskan ke bawahannya, ke pegawainya. Wa kataba li ummalihi, Umar bin Abdul Aziz pun menuliskan ke bawahannya, ke pegawainya, an yufridu, bahwa mereka memberikan, agar mereka memberikan, yakni al-ata, yakni gaji, liman balagha 15 sanatan, bagi siapa-siapa yang telah sampai usianya 15 tahun. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari. Artinya bagi siapa-siapa di antara prajurit ya yang ikut peperangan usianya sudah 15 tahun, maka ketika itu dia mendapatkan gaji dari negara ketika ikut peperangan. Jadi ini menunjukkan bahwa para ulama ya
mulai dari zaman sahabat, kemudian juga tabi'in, ya, dan seterusnya. Ternyata mereka ini sudah menerapkan itu, bahwa batasan baligh itu salah satu di antaranya adalah usia 15 tahun. Sehingga ketika ada anak atau orang yang ikut ya peperangan dengan usia yang begitu, sudah dianggap dia sudah bisa mendapatkan gaji ya dari negara karena ikut perang ya. Ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullah rahmatan wasi'atan. Tentu pembicaraan kita bukan masalah perang, bukan masalah apa. Kita ingin melihat masalah orang yang baligh, karena ini terkait dengan hukum-hukum syariat kan. Jadi mukallaf itu dia sudah dianggap dibebankan syariat ketika dia sudah baligh. Balighnya itu adalah dengan 3 perkara tadi. Salah satunya saja pun sudah ya. Apakah keluar dari mani, tubuh bulu di kemaluan, atau usianya sudah 15 tahun. Itu untuk laki-laki. Wa yahsulu bulughul untha, dan dapat diketahui balighnya seorang wanita bima yahsulu bihi bulughudz dzakar, dengan hal-hal yang bisa diketahui tentang balighnya seorang laki-laki. Nah gitu. Artinya ciri tanda ya wanita baligh pun sama dengan ciri tanda yang dialami oleh laki-laki tadi. Ya 15 tahun, kemudian juga tubuh bulu di kemaluan atau keluar maniknya juga gitu kan. Waziyada ta'amrin rabi'in. Tapi ada kata beliau, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ditambah perkara yang keempat. Wahwal haid, yaitu haid. Ah ini dia. Famata hadat al-untha faqad balagat. Maka kapan wanita itu haid, maka dia sudah sampai pada usia baligh ya. Kapan dia haid, maka dia telah sampai usia baligh. Fayajri 'alaiha qalamut taklif, maka berlakulah kepadanya hukum-hukum taklif, hukum-hukum sebagai seorang mukallaf. Wa illam tablugh asyru sinin, meskipun dia belum sampai 10 tahun. Itu dia. Kalau haid ini menjadi penentu. Ya, kalau laki-laki kan mustahil dia berhaid kan, begitu. Kalau laki-laki, kalau wanita, ya di samping ada haid, ya ada tanda-tanda yang lain. Tapi memang yang dominan itu selalunya haid ya bagi perempuan. Bagi laki-laki biasanya keluar mani gitu. Tapi kan tidak mesti begitu. Kalau laki-laki itu ada cirinya, perempuan juga ada cirinya ternyata. Yang paling dominan ya itu haid. Ya, terkadang ada juga yang lambat haidnya gitu kan. Tapi ternyata sudah tumbuh bulu di kemaluannya duluan. Berarti itu pun sudah dianggap menjadi ciri atau tanda dia ini sudah baligh ya. Maka berlakulah kepadanya hukum-hukum syariat meskipun dia tidak sampai 10 tahun. Kenapa? Karena dia sudah haid. Ukurannya adalah dia haid itu. Wa idza hasala al-bulughu athna'a nahari Ramadan, ini dia. Dan apabila telah terjadi baligh di tengah bulan Ramadan, di tengah hari di bulan Ramadan, maka bagaimana? Fa in kana man balagha sha'iman atamma shaumahu. Maka seandainya dia adalah orang yang sudah baligh dalam keadaan berpuasa, atamma shaumahu, maka dia meneruskan puasanya, wala syai' alaihi, dan tidak ada sesuatu di atasnya. Ya. Maksudnya kalau seandainya terjadi baligh itu asna nahari Ramadan, di tengah hari bulan Ramadan, kalau seandainya dia orang-orang yang sudah baligh memang dalam keadaan berpuasa, ya, maka dia melanjutkan puasanya wala syai' alaihi. Wa in kana muftiran, ya. Dan seandainya dia orang yang berbuka, lazimahu imsaku baqiyati yaumihi, maka wajiblah dia menahan sisa hari tersebut. Artinya begini. Ketika seorang itu berpuasa, anak laki-laki contohnya begitu kan. Qadarullah tengah hari Ramadan, umpamanya keluar maninya karena dia tidur lalu mimpi keluar maninya. Nah, dari tadi pagi dia sudah puasa memang. Maka bagaimana? Maka dia atamma shaumahu, maka dia melanjutkan puasanya. Ini maksudnya. Jadi kalau seandainya ada anak nih, ya ada anak yang dia berpuasa dari pagi, qadarullah siang harinya dia baligh, keluar maniknya. Terutama begitu kan, yang paling ekstrim kan begitu, yang enggak diketahui waktunya itu gitu kan. Siang hari qadarullah keluar maniknya. Dari tadi pagi dia puasa, maka bagaimana? Atamma shaumahu, dia meneruskan, menggenapkan puasanya wala syai' alaihi, dan tidak ada sesuatu pun di atasnya. Artinya lanjutkan aja. Wa in kana muftiran, kalau seandainya dia orang yang berbuka memang, karena dia belum balik kan enggak wajib puasa, lazimahu imsak. Kalau seandainya dia dari pagi memang berbuka kian, kenapa dia enggak puasa? Ya, orang memang belum balik kan enggak wajib puasa begitu kan. Nah, bagaimana kalau tengah hari dia sudah balik umpamanya? Tengah hari dia tidur umpamanya, qadarullah dia mimpi, atau anak wanita tengah hari keluar haidnya umpamanya. Maka bagaimana? Lazimahu imsaku baqiyati
yaumihi, maka wajiblah kepadanya untuk menahan sisa harinya. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Kita nanti lanjutkan setelah yang satu ini, setelah kita rehat ya. Jangan kemana-mana, tetap di Salam TV Sahabat Keluarga Muslim. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Jadi sudah kita sampaikan tadi bahwa ketika anak, ya baik anak wanita ataupun anak laki-laki, di pagi harinya dia puasa nih, puasa qadarullah, di siang hari terjadi baligh. Seperti tadi keluar mani untuk laki-laki atau haidnya wanita. Ya kalau haid wanita berbeda hukumnya ya. Kalau wanita tentu batal puasanya, dia nggak boleh lagi puasa ya. Tentu di hari itu dia wajib mengqadha ya, nanti digantinya di hari yang lain. Nah, kalau anak laki-laki ceritanya dia tidur gitu kan siang hari, padahal dari tadi pagi dia puasa memang. Ya walaupun dia belum balik dia puasa umpamanya. Qadarullah terjadi balik di siang hari, maka wajib untuk menyempurnakan puasanya dan nggak perlu diganti-ganti. Ya lanjut karena dianggap udah sah pada hari itu. Tapi kalau seandainya dia memang orang yang berbuka, alasan berbuka kenapa ya? Karena belum balik. Boleh dalam pandangan syariat kan. Qadarullah terjadi balik pada siang harinya. Dia mimpi kemudian keluar maninya, maka dia wajib menahan sisa harinya itu. Li'annahu, kenapa? Li'annahu shara min ahli wujub, karena dia sudah menjadi orang yang wajib untuk melakukan puasa itu. Karena dia sudah menjadi orang yang wajib kan. Dia menjadi orang yang diwajibkan untuk melakukan puasa tersebut. Apa sebabnya? Dia sudah balik. Gitu. Wala yalzamuhu qada'uhu, dan tapi tidak wajib mengqadanya, enggak wajib mengqadanya ya. Kalau seandainya dia memang belum puasa pada hari itu umpamanya ya, qadarullah dia sudah balik, kan enggak mungkin lagi puasa, namanya udah tengah hari kan begitu. Maka katanya enggak wajib mengqadanya. Kenapa? Li annahu lam yakun min ahli wujub hina wujubil imsak. Kenapa? Karena dia bukan menjadi orang yang diwajibkan untuk berpuasa ketika sudah memulai atau diwajibkannya untuk imsak. Imsak dimulai kan bukan tengah hari. Imsak dimulai kapan? Waktu subuh, ketika terbit fajar shadiq kan. Sementara dianya tadi ketika terbit fajar shadiq, dia memang berbuka, nggak puasa gitu. Memang nggak dia puasa kok. Kenapa? Karena belum balik. Qadarullah tengah hari balik. Maka apakah dia menahan dirinya, menahan sisa harinya ditahan, seolah-olah dia berpuasa gitu kan, tapi nggak wajib qadha, nggak wajib qadha. Kenapa? Karena memang di awal penetapan dia mulai menahan itu di pagi hari, dia bukan menjadi orang yang diwajibkan untuk berpuasa. Apa sebab? Karena waktu pagi tadi dia belum balik, siang ini baru dia balik kan. Begitu. Ikhwati billah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Al-qismu ats-tsalis, yaitu bagian yang ketiga. Ini kita jelaskan ya. Jadi perlu kita mengevaluasi lah, murajaah terkait dengan bahasan kita ini biar nyambung ya. Ini kita bicara tentang sekarang ini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin lagi menjelaskan atau sedang menjelaskan tentang golongan manusia dalam beribadah puasa itu. Yang pertama dikatakan kan orang yang baligh, akil, orang yang bermukim dia, orang yang mampu, orang yang selamat dari segala gangguan, maka orang seperti itu wajib berpuasa. Yang kedua anak kecil pada asalnya tidak wajib berpuasa sehingga dia balik ya, dengan tanda-tanda balik yang kita sebutkan. Yang ketiga al-qismu ats-tsalis, yang ketiga al-majnun, orang yang gila. Bagaimana ini orang gila? Wa huwa faqidul aqli, yaitu tidak ada akal. Bukan berarti dia akalnya hilang, bukan, maksudnya ini akalnya itu ada tapi tidak berfungsi, rusak jadinya kan. Ini dia. Faqidul aqli, yaitu ketidakadaakalan, artinya akal yang tidak berfungsi lagi sebagaimana orang yang sehat. Maka bagaimana? Fala yajibu alaihi shiyam, maka tidak wajib kepadanya puasa. Orang gila enggak wajib puasa. Lima sabaqa min qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena apa yang telah lalu dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa rufi al-qalamu an thalathatin. Diangkatnya pena itu dari 3 orang, artinya tidak diberikan hukuman ya kepada 3 orang yang kita sebut orang yang masih kecil, orang yang gila, kemudian orang yang tidur. Kan begitu dalam hadis yang sudah kita bacakan ya pada episode-episode yang lalu ya.
Rufi'al qalamu an salasatin, diangkatnya pena dari 3 orang itu tadi. Dari orang an-naim hatta yastayqid, orang yang tidur sehingga dia terjaga, wa anil majnuni anil saghiri hatta yablugh, anak kecil sehingga dia balik, kemudian anil majnuni hatta yafiqah, dari orang gila sehingga dia sadar, ya. Al hadis, ini hadis ya, rufi'al qalamu an salasatin, itu hadis. Wala sihu minhu as-siyam li'annahu laysa lahu aqlun ya'qilu bihi al-ibadata wa yanniha. Dan tidak sah dari orang gila itu puasa. Kenapa? Karena li'annahu laysa lahu aql, karena dia tidak memiliki akal yang sehat. Ya'qilu bihi, yang bisa dia bisa pahami ibadah tersebut. Dengan akalnya dia bisa pahami ibadah tersebut. Kan dia enggak punya akal yang bisa memahami ibadah tersebut, ya. Wa yanwiha, dan dia bisa berniat tentang ibadah tersebut. Orang gila bagaimana dia bisa berniat? Apa yang mau diniatkan sedangkan dia tidak bisa memahami, tak mengerti. Ya namanya orang gila. Begitu ya. Jadi la yasihu minhu siyam, tidak sah darinya puasa. Kenapa? Li'annahu laisa lahu akal. Dia tidak punya akal yang bisa dia memahami dengan akal tersebut ibadah dan bisa berniat, ya, meniatkan tentang ibadah tersebut. Jadi ini dia ini alasannya mengapa orang yang gila itu tidak wajib puasa. Wal ibadatu la tasihu illa biniyah, sedangkan ibadah itu tidak sah kecuali dengan niat. Bagaimana dia bisa ibadah bagaimana bisa dia ibadah dengan baik sementara niatnya aja dia nggak beres gitu kan? Nah, orang yang gila tentu tidak bisa dia berniat dengan baik, ya. Karena ibadah tidak sah kecuali dengan niat. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ada perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hanya saja seluruh amalan itu diawali dengan niat, dan hanya saja bagi semua orang atau bagi setiap orang tergantung apa yang dia niatkan. Itu dia, ya. Fa in kana yajinnu ahyanan, ya, wa yufiqu ahyanan, ya. Kalau seandainya dia kadang-kadang gila, ya janna yajinnu itu kadang-kadang dia gila. Ahyanan, kadang-kadang. Wa yufiqu ahyanan, sembuh juga kadang-kadang. Jadi gilanya dia tidak permanen gitu. Kadang dia gila, kadang enggak begitu ya. Ini kasus tentu yang disampaikan oleh Syekh. Maka bagaimana dia? Lazimahu as-siyamu fi hali ifaqatihi. Maka wajib dia berpuasa pada waktu dia tidak gila. Gitu dia. Jadi betul bahwa ketika dia saat gilanya yang nggak wajib, tetapi ketika dia waktu sadarnya, waktu dia nggak ada gilanya datang, maka itu wajib dia melakukan puasa. Contoh mungkin dia gilanya ini per pekan gitu kan, pekanan datangnya. Contoh pekan pertama dari bulan Ramadan dia nggak gila, pekan kedua dia gila, pekan kedua itu nggak wajib, pekan pertama aja wajib. Nah pekan ketiga dia nggak gila lagi, maka pekan ketiga itu dia wajib untuk melakukan puasa. Jadi katakan di sini, fa in kana yajinnu ahyanan wa yufiqu ahyanan lazimahu siyam. Kalau seandainya dia gila kadang-kadang dan sembuh kadang-kadang, maka dia wajib berpuasa pada waktu tidak gilanya itu. Duna hali jununihi, bukan pada waktu dia gilanya. Ya, jadi pada waktu dia sembuh aja. Kalau ketika dia gila nggak wajib. Wa in junna fi asna'in nahar, jika dia gila, ya datang gilanya itu fi asna'in nahar, di tengah hari. Gitu kan. Lam yabtul saumuhu, enggak batal puasanya. Dia dari pagi sehat walafiat, belum gilanya belum datang begitu kan. Nah, qadarullah di tengah hari Ramadan jam-jam 1 gitu kan, jam-jam 12 datang gilanya. Bagaimana? Tidak batal puasanya. Kenapa? Kama law aghmi alaihi bi maradin aw ghairihi li'annahu nama shauma wa huwa aqilun bi niyatin sahihah. Maka tidak batal puasanya. Kenapa? Karena dia telah berniat puasa sementara dia dalam keadaan berakal dengan niat yang sahih. Karena pada pagi tadi dia sudah berniat dalam keadaan berakal dengan niat yang sahih. Kama lau ughmiya alaihi bimarad, itu sebagaimana dia pingsan ya karena sakit atau yang lainnya. Sama kan ketika antum umpamanya kita qadarullah yang sehat wal afiat, qadarullah ditimpa oleh suatu penyakit akhirnya dia pingsan orangnya. Sementara dia dalam keadaan puasa, apakah puasanya batal? Tidak. Kenapa? Karena dari tadi pagi dia ketika udah mulai puasanya dia dalam keadaan sehat wal afiat, enggak ada penghalangnya. Qadarullah terjadi musibah di siang harinya, umpamanya dia pingsan, dia sakit, maka nggak apa-apa, puasanya sah. Begitu juga lah orang yang datang gilanya pada waktu tengah hari, maka puasanya sah saja. Kenapa? Karena tadi pagi waktu mulai wajib imsak itu, menahan itu kan
pagi hari ya, waktu terbitnya fajar shadiq, dia sudah dalam keadaan posisi sehat walafiat. Dia masih posisi sehat walafiat. Dia bisa berniat dengan baik, dia mengerti, dia berakal, waras, begitu lah kira-kira gitu kan. Qadarullah tengah hari yang dia datang gilanya, maka puasanya sah pada hari itu ya. Baik, ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Wala dalila ala butulani khususan idza kana ma'luman anal junuda yantabuhu fi sa'atin muayyanah. Dan tidak ada dalil yang menyebutkan bahwa batalnya puasanya itu, terlebih apabila diketahui bahwa gilanya itu hilang timbul atau kambuh ya pada saat-saat tertentu. Artinya bahwa ketika ya orang yang gila tadi, yang kita katakan gilanya itu tidak permanen ya, kadang timbul, kadang enggak, kadang gila, kadang enggak gitu kan. Nah, kata Syekh di awal tadi dia menyebutkan kalau orang yang seperti itu maka kan dia wajib nih puasa waktu dia enggak gila. Bagaimana ketika dia enggak gila ini puasa? Qadarullah siang kumat gitu loh. Kumat datang gilanya gitu ya. Itu bagaimana? Maka puasanya di hari itu sah. Apa sebab? Karena memang dia puasa waktu pagi hari tadi ketika sudah diwajibkan untuk imsak itu, dia dalam keadaan posisi waras, sehat walafiat, dia bisa berniat dengan baik. Gitu. Pada siang harinya itu dia datang gilanya, maka itu puasanya sah. Ya, itu puasanya sah dan tidak ada dalil yang untuk membatalkannya. Terlebih-lebih lagi ketika diketahui bahwa gilanya itu kambuh pada waktu-waktu tertentu. Sebagaimana kita sampaikan tadi bahwa dia gilanya ini tidak permanen, ya. Gilanya ini hanya hilang-hilang timbul, gitu. Mungkin ya penyakit ayan atau apa gitu kan. Itu kan memang kalau ketika datang ayannya itu kan memang betul dia tidak sadarkan diri kan, tidak tahu apa-apa gitu, sama seperti orang gila. Begitu ya. Oleh karena itu kita katakan bahwa ketika orang seperti ini keadaannya, kata Syekh, maka wajib berpuasa ketika tidak ada gilanya. Tapi ketika datang kambuh gilanya, dia tidak berpuasa. Bagaimana kalau seandainya waktu dia tidak ada gilanya? Qadarullah tengah hari pula dia datang gilanya. Maka pada waktu hari itu nggak mengapa tidak mengapa diteruskan puasanya karena puasanya sah. Apa sebab? Karena di awalnya sudah berniat dia niat yang benar, karena dia dalam keadaan sehat walafiat waktu wajibnya menahan tersebut. Karena di pagi hari, orang kumatnya di tengah hari kok. Kan begitu. Wa ala hadza, berdasarkan ini fala yalzam qada'ul yaumul ladzi hasala fihil junun, maka tidak wajib mengqadha pada hari yang datang atau ada di hari tersebut gilanya. Jadi oleh karena itu kata Syekh, ketika tadi gilanya itu datang waktu tengah hari, maka pada hari itu tidak wajib diqadha puasanya tersebut. Ya. Oleh karena itu kata beliau, wa ala hadza, berdasarkan ini fala yalzamu qada'ul yaumul ladzi hasala fihil junun, maka tidak wajib mengqadha atau mengganti hari-hari yang terjadi padanya gila. Jadi kalau orang gila statusnya kan enggak wajib puasa. Ya, kalau gilanya permanen. Bagaimana kalau gilanya kadang gila kadang enggak? Ya, yang enggak itu, yang enggak gila dia wajib puasa. Tapi waktu gilanya itu enggak wajib dia mengqadha. Contoh, dia gila 2 minggu pertama aja gitu. 2 minggu kedua mau mendekati lebaran enggak gila lagi, hilang gilanya. Memang begitu kan? Kadang-kadang begitu ada orang yang seperti itu ya. Nas'alullah al-afiyah, kita mohon kemaafan dari Allah kan begitu. Tapi kalau terjadi seperti itu bagaimana? Waktu dia nggak ada qadha kepadanya pada waktu dia gila itu. Jadi 2 minggu pertama aja dia wajib puasa. 2 pekan ke depan terakhir itu bagaimana? Ya nggak wajib qadha. Orang gila kok. Apa yang mau dituntut gitu kan? Dalam syariat, pandangan syariat, orang gila itu adalah orang yang tidak mukallaf. Ya begitu ya. Wa idza afaqal majnun asna'in hari Ramadan lazimahu imsaku baqiyati yaumi. Kalau seandainya orang yang gila itu sembuh pada siang hari Ramadan, maka wajib kepadanya untuk menahan sisa harinya. Ya. Jadi sisa harinya itu wajib dia menahan ketika dia sembuh pada tengah hari bulan Ramadan. Ikhwati fil azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Kita rehat dulu sejenak lagi ya. Insyaallah taala kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Bersabar terus dan bertahan terus di Salam TV, sahabat keluarga muslim.
Ikhwati fillah azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Jadi kata Syekh tadi sebelum kita jeda sudah kita sampaikan bahwa ketika musim gilanya itu, ketika datang gilanya itu maka tidak wajib dia mengqadha atau mengganti hari-hari tersebut, hari-hari gilanya dari puasa Ramadan. Nah, ini kasus disampaikan sebelum jeda kita sudah sampaikan tadi kan. Wa idza afaqal majnun asna'i nahri Ramadan. Apabila ada orang gila yang sembuh dari gilanya kapan? Pada pertengahan hari bulan Ramadan. Contoh jam 1 siang gitu kan. Dia sembuh gilanya. Ini contoh orang yang memang gilanya ini tidak permanen ya. Memang ada orang gila itu enggak sembuh-sembuh gitu kan. Sampai dia dipanggil oleh Allah SWT. Ini ada orang yang gilanya itu memang sebentar-sebentar. Sebentar dia gila. Sebentar lagi dia sadar. Sebentar lagi dia waras gitu kan. Ini kasusnya seperti ini. Seperti yang kita sebutkan tadi. Kadang gila kadang enggak. Bagaimana kalau dia sadarnya tengah hari bulan Ramadan? Apa yang terjadi? Maka pada waktu itu wajib dia menahan sisa harinya. Contoh dia jam 1 sadar gitu. Dari pagi dia gila masih kan. Qadarullah di siang hari udah hilang enggak sadar hilang gilanya. Udah sadar dia. Maka apa kewajibannya? Kewajiban menahan. Jadi seolah-olah dia seperti orang berpuasa, enggak boleh minum, enggak boleh itu gitu kan. Dia wajib menahan sisa harinya. Kenapa? Li'annahu shara min ahlil wujub. Karena dia sudah menjadi orang yang wajib untuk berpuasa. Kenapa? Karena dia sudah hilang gilanya. Wala yalzamuhu qada'u kasobi, tapi dia enggak wajib mengqadha, ya, tidak wajib mengqadha puasanya tersebut seperti anak kecil idza balagha wal kafir idza aslama. Itu seperti anak kecil apabila dia baligh dan seperti orang kafir apabila dia masuk Islam. Jadi dikiaskan atau dianggap dia ini ketika dia gila tapi qadarullah di siang harinya dia ini sadar, waras lagi, maka kan dia wajib menahan harinya, sisa harinya itu ditahan sampai berbuka. Jadi seolah-olah dia seperti berpuasa kan. Tuh, kenapa? Karena dia menjadi orang yang wajib sudah berpuasa. Ini samalah kasusnya kata beliau, kata Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin dengan anak kecil apabila sudah balik. Jadi anak kecil ketika sudah balik pertengahan Ramadan, maka wajib dia menahan sisa harinya. Seolah-olah dia seperti orang berpuasa. Tapi enggak wajib qadha. Nah, itu dia, enggak wajib qadha. Sama seperti wanita haid kan begitu. Wanita haid, anak perempuan ketika tengah hari haid dia, maka dia wajib menahan sisa harinya, tapi nggak wajib qadha di hari itu. Jadi nanti kalau di Ramadan dia menggantinya, ini hari yang itu nggak masuk digantinya, yang gantinya adalah hari yang berikutnya itu. Nah, itu yang dihitung untuk diqadha. Kalau itu tidak dihitung hari terjadinya haid tersebut. Sama seperti tadi. Jadi ketika anak itu kecil sudah balik atau orang kafir masuk Islam tengah hari bulan Ramadan, dia wajib menahan sisa harinya. Seolah-olah dia seperti orang berpuasa. Tapi pada hari dia masuk Islam itu, di siang hari itu tidak wajib dia menggantinya nanti di hari yang lain. Karena kalau orang kafir yang sudah dewasa masuk kan dia menjadi ahli wajib jadinya kan. Dia menjadi orang yang diwajibkan untuk berpuasa. Tapi karena dia memang dari waktu imsak tadi pagi dia belum orang Islam, berarti kan bukan menjadi orang yang wajib dia. Dia orang wajib pada tengah hari Ramadan. Maka dia wajib menahan sisa harinya, maksudnya dia seperti orang berpuasa, nggak makan, nggak minum begitu ya. Tapi tidak wajib mengqadha hari tersebut. Jadi nanti di luar Ramadan pun gitu nggak wajib diganti. Demikian ya penjelasan Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah rahmatan wasi'atan. Al-qismu ar-rabi', golongan yang keempat, ini perlu lagi kita sampaikan ya. Jadi yang pertama orang yang mampu, orang yang baligh, orang yang mampu, orang yang tidak musafir, orang yang sadar walafiat dan seterusnya, itu wajib. Itu yang pertama. Yang kedua anak kecil, itu nggak wajib. Ya, kecuali dengan penjelasan yang sudah kita sampaikan itu ketika dia balik dan sebagainya gitu kan. Yang ketiga orang gila, dengan berbagai penjelasan Syekh tadi kan gitu. Kadang dia gila, kadang itu sudah kita jelaskan. Al-qismu ar-rabi' yang kelima, yang keempat ini al-qismu ar-rabi' yaitu golongan yang keempat. Al-harimul ladzi balagha al-hadyan wa saqata tamyizuhu fala yajibu alaihi shiyam. Yaitu orang tua yang sudah sampai pikun, ya. Wasaqata tamyizuhu, dan sudah gugur dia dan tidak lagi bisa tamyiz. Tamyiz itu enggak bisa membedakan lagi. Namanya ada pikun, ya. Fala yajibu alaihi shiyam, maka tidak wajib kepadanya puasa, wala it'am, dan juga tidak wajib memberikan makan. Kenapa? Lisuquti taklif anhu, karena sudah gugurnya kewajiban syariat kepadanya. Ini. Jadi berarti kan orang yang udah pikun ini kan dari sisi usia sudah lanjut kali kan. Kalau dia masih mungkin 70-an itu nggak tahu ya. Kalau 70-an banyak juga orang 70 masih sehat kan begitu. Tapi intinya udah pikun, ya mungkin 80-an, bisa 90-an, udah udzur lah bahasa orang kan begitu. Jadi al-harimul ladzi balaghal hadyan
orang tua yang sudah sampai pikun. Kan nih orang tua ada juga tua renta tapi nggak pikun gitu kan. Ini tua renta udah pikun gitu. Saqata tamyizuhu yang sudah nggak bisa membedakan lagi. Ya seperti anak kecil lah udah gitu. Kadang-kadang buang kotorannya juga sembarang tempat. Kadang-kadang ini. Ya itu memang apa ya ujian ya tentu bagi anak-anak dan keturunannya gitu ya. Untuk bagaimana mereka ini bisa berbakti kepada orang tua tersebut gitu. Jadi intinya bahwa orang yang sudah pikun yang nggak bisa lagi membedakan. Jadi nggak tahu lagi dia keadaannya pun. Seperti anak kecil. Fala yajibu alaihi siyam dan maka nggak wajib kepada dia berpuasa. Terus bagaimana? Wala it'am. Nggak wajib juga memberi makan kepada orang miskin. Kenapa? Lisukuti taklif anhu bizawali tamyizihi. Karena sudah gugurnya kewajiban syariat kepadanya. Dengan apa? Bizawali tamyizihi, dengan dia nggak bisa membedakan lagi mana yang ini, mana yang itu gitu kan, mana yang ke kanan, mana yang ke kiri gitu ya. Nggak tahu lagi dia. Fa asbahas sabiyya, maka dia mirip seperti anak kecil. Qabla tamyiz, seperti dia mirip anak kecil sebelum usia mumayyiz, sebelum usia tamyiz. Usia mumayyiz itu kan sekitar 5-6 tahun gitu kan. 5-6 tahun udah bisa membedakan dia mana yang baik, mana yang buruk, mana yang ini udah bisa kan. Ini kalau orang tua yang pikun ini di bawah itu lagi gitu. Mungkin usia 4 tahun, usia 3 tahun gitu. Ini anak kecil lah, nggak tahu apa-apa gitu. Maka puasa juga nggak wajib, memberi makan juga nggak wajib dia. Ya. Dan bukan hanya puasa ceritanya, yang lain juga syariat-syariat lain juga ada gugur dia. Kenapa? Orang udah nggak ada lagi akal gitu. Ya, sama seperti anak kecil dah dia kembali ya. Taib ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an, para pemirsa Salam TV yang berbahagia, ikhwan dan akhwat, bapak dan ibu dan penonton dan hadirin yang berbahagia. Fa in kana yumayyizu ahyanan wa yahdi ahyanan. Ini kasus lagi kata Syekh. Kalau seandainya dia bisa membedakan, terkadang dia bisa membedakan dan wa yahdi ahyanan, dan terkadang dia pikun gitu. Kadang pikun, kadang enggak gitu ya. Bagaimana? Wajib alaihi shaum fi hali tamyizihi, maka wajiblah dia berpuasa ketika dia bisa membedakan itu. Duna hali hadhiyanihi, bukan waktu dia masa pikunnya gitu. Jadi kasus ini sama dengan kasus orang gila tadi, yang gilanya itu enggak gila permanen gitu. Kadang gila, kadang enggak. Waktu enggak gila itu wajib puasa begitu. Nah, ini begitu juga ketika dia datang, dia pikunnya kadang-kadang bukan pikun permanen. Kadang pikun, kadang enggak gitu ya. Nah, pada waktu dia pikun itu nggak wajib puasa. Tapi ketika dia bisa membedakan tamyiznya datang, artinya pikunnya nggak ada waktu itu, lagi nggak ada, yang ada adalah dia bisa membedakan, mengerti dia, ya, maka wajib berpuasa pada waktu dia tamyiznya, pada waktu dia hilang pikunnya, bukan ketika dia pikun. Ya, wassalatu kasaum, salat juga seperti puasa. La talzamuhu hala hadhiyanihi, tidak wajib ketika dia pikunnya. Wal talzamuhu hala tamyizihi, dan wajib dia melakukan salat ketika apa? Ketika dia bisa membedakannya atau waktu tamyiznya. Jadi hukum-hukum syariat lain pun begitu kepada orang-orang seperti ini. Ya, ketika dia pikun ya udahlah, nggak wajib lagi melakukan syariat-syariat, ya, melakukan perintah-perintah Allah. Kenapa orang pikun? Sama seperti anak kecil yang belum usia tamyiz ya. Makanya kita memohon kepada Allah ya agar juga kita tidak sampai yang seperti itu. Kenapa? Karena juga akan merepotkan keluarga gitu kan. Bahkan itu ujian besar bagi mereka. Akhirnya mungkin mereka banyak juga yang durhaka jadinya kan. Ya kita tidak mau ya kita menjadi sebab orang masuk neraka, kan kita tidak mau ya. Artinya kita berdoa kepada Allah agar diwafatkan kita memang dipanjangkan usia kita dalam ketaatan kepadanya. Ketika memang kita tidak sanggup lagi taat kepadanya, ya lebih baik kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti ini kan, kadang pikun kadang enggak gitu kan, juga itu merepotkan keluarga dan lain-lain begitu ya. Jadi intinya bahwa bagian golongan yang keempat ini, orang tua yang pikun nggak bisa tamyiz dia, maka gugur puasa dan nggak wajib memberi makan. Tapi ketika ini tidak bersifat permanen, terkadang aja, terkadang iya, terkadang enggak gitu kan. Waktu enggaknya itu, waktu enggak dia pikun itu, wajib dia melakukan ibadah, termasuk puasa dan juga sholat dan yang lainnya. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Al-qismu al-khamis, yaitu apa? Golongan yang kelima. Al-ajizu anis siyami ajzan mustamirran la yurja zawaluhu. Orang yang lemah melakukan ibadah puasa, ajzan mustamirran, lemah yang terus menerus, la yurja zawaluhu, la yurja, tidak diharapkan hilangnya lemah tersebut.
Seperti siapa umpamanya orang lemah yang bersifat permanen, yang terus menerus nggak hilang lemahnya. Kal kabir, seperti orang tua yang tua renta, ya. Wal marid maradan la yurja bur'uhu, dan seperti orang sakit yang nggak diharapkan sembuhnya. Seperti penyakit apa? Kasahibi saratan, seperti penyakit kanker, wa nahwihi dan semisalnya. Jadi kata Syekh di sini al-ajiz yang bagian golongan kelima, orang-orang lemah melakukan puasa. Dan sifat lemah itu berlanjut terus sama dia, nggak hilang-hilang. Seperti tadi apa? Al-kabir, orang tua yang sudah tua renta. Apakah orang tua renta akan berubah jadi muda? Kan enggak. Yang ada makin tua dia makin renta kan gitu. Ya. Dan seperti orang sakit yang nggak diharapkan kesembuhannya. Seperti apa? Penderita kanker. Dan memang penderita kanker apalagi di stadium 4 umpamanya. Wah itu sudah gawat kan. Ya mungkin stadium 2, stadium 1 itu masih ada harapan gitu. Tapi kalau sudah stadium 4 kan. Apalagi sudah sampai umpamanya perawatannya sudah maksimal gitu kan. Semua sudah dilakukan, semua terapi juga udah masuk ya. Nah, ini kadang-kadang berat sembuhnya. Dia hanya menderita yang pada akhirnya perjuangan dia untuk melawan kanker itu pun terkadang kalah ya. Kalah dia berjuang, akhirnya pun dia dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa ya. Mari semuanya kita berdoa kepada Allah agar kita dijauhkan ya dari penyakit saratan ini, amin ya rabbal alamin ya. Kepada seluruh pemirsa Salam TV dimanapun antum yang berada, banyak-banyaklah kita berdoa agar kita tidak ditimpakan oleh Allah yang namanya penyakit kanker ini. Maka bagaimana orang yang seperti ini? Fala yajibu alaihi shaum. Maka fala yajibu alaihi syam, maka tidak wajib kepadanya untuk berpuasa. Kenapa? Li'annahu la yastati'uhu, karena dia enggak mampu. Ya orang enggak mampu gimana? Enggak mungkin dipaksakan kan. Gitu. Penyakit-penyakit yang saratan itu, kanker ini kan bahaya ya. Apalagi disebut dengan kanker ganas gitu. Kalau kanker jinak aja mungkin iyalah gitu. Tapi kalau udah kanker ganas, kankernya kanker ganas lagi dan juga stadium 4 udah, wah itu kan ya, jadi harapan untuk sembuh itu berat gitu kan. Maka enggak wajib berpuasa. Kenapa? Karena dia enggak sanggup. Waqad qallahu azza wa jalla, sementara Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Surah At-Taghabun ayat yang ke-16. Ya kalau mampu takwa, kalau enggak bagaimana boleh buat gitu. Orang lemah kok. Gitu ya. Tapi apa yang terjadi? Kemudian dalam firman Allah berikutnya ini kan surah Taghabun ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Azza wa Jalla tidak memberatkan satu jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya dalam surah Al-Baqarah 286. Jadi bagaimana kesimpulannya? Apa yang solusinya? Lakin yajibu alaihi an yut'ima badal siyam an kulli yaumin miskinan. Tetapi wajib kepadanya untuk memberi makan ya, untuk memberi makan ganti puasa itu dari setiap hari satu orang miskin. Itu kewajiban dia memberi makan orang miskin. Ya, itu ganti daripada puasanya tersebut. Ya. Li'anna Allah Subhanahu wa taala ja'ala al-ta'am mu'adilan lis-siyam. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan memberi makan itu sebagai ganti, ya, sebagai ganti dari puasa. Hina kana takhiru bainahuma awwala ma ufridha as-siyam. Karena Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh, itu memberikan makan itu sebagai ganti terhadap puasa ketika diberi pilihan di antara keduanya, memberi makan dan puasa. Awwala ma furidha as-siyam, di awal-awal dipardukan puasa ini, di awal-awal diwajibkan puasa ini. Di awal-awal diwajibkan puasa ini kan pertamanya apa ya? Dibolehkan melakukan dua hal. Boleh puasa, silahkan yang mau puasa, boleh enggak. Bagi yang enggak puasa tapi wajib memberi makan satu orang miskin dari setiap hari puasa yang ditinggalkan. Itu awal-awalnya kan begitu. Nah, kemudian itu turunlah ayat yang menyatakan bahwa pama syahida minkum syahra falyasum. Barang siapa yang melihat bulan hilal itu dan dia tidak dalam keadaan sapar, maka wajib melakukan ibadah puasa. Itu ditekankan, ditetapkan oleh Allah bahwa pilihan itu enggak ada lagi. Ternyata pilihan itu masih ada tapi bukan bagi semua orang. Itu enggak berlaku bagi semua orang. Berlakunya bagi orang-orang yang lemah, tak mampu melakukan ibadah puasa, seperti orang yang tua renta tadi, atau orang yang sudah sakitnya permanen. Begitu. Fata'ayyana ayyakuna badalan al-siyam an indal ajizi anhu li'annahu mu'adiluhu. Maka nyatalah, tetaplah bahwa mengganti dari puasa itu, memberi makan ya sebagai ganti daripada puasa itu ketika dia lemah. Kenapa? Karena memberi makan itu mu'adiluhu, karena memberi makan itu adalah setara posisinya.
Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah kita sudah berakhir ya, selesai, waktu kita sudah habis. Insyaallah taala pada pertemuan akan datang kita akan lanjutkan dan kita ya, berhenti di al-qismu al-khamis, yaitu bagian yang kelima. Orang lemah nggak bisa melakukan puasa dan lemahnya itu terus menerus seperti orang tua dan juga orang sakit. Insyaallah taala kita akan lengkapi penjelasan ini pada episode atau pada pertemuan yang akan datang. Bertahan terus dan ikuti terus acara Salam TV dimanapun antum berada. Hadza wa sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.